warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resti Febriani Fauzia. Di sini saya akan mereview buku dari karya Aba Mehmet Aga mengenai seni memahami dan menerima diri. Pada kali ini saya akan menyampaikan bagian 4, yaitu mengenai cara memahami diri sendiri. Yang pertama yaitu ketahui keinginan diri sendiri dengan menempatkan diri kita sebagai pusat dari kita sendiri. Kita akan mampu melihat semua persoalan yang berkelindan menjadi lebih jernih dan jelas. Semua keinginan yang selama ini terpendam dan kita sulit untuk merumuskannya, kini terumuskan dan kita percaya diri untuk merealisasikannya. Pada titik tertentu, egois itu penting dan perlu karena kita perlu menegaskan eksistensi diri sendiri. Andaikan kita benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan tidak ada petunjuk untuk itu, kita bisa mencoba melakukan banyak hal. Jangan pernah takut untuk mencoba. Yang kedua, kenali apa yang membuat kita bahagia dengan terus eksplorasi tanpa takut salah. Hal yang bisa dilakukan seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, belajar bersantai, jangan terlalu dalam memikirkan suatu masalah. Menjalin hubungan dengan teman, keluarga, dan pasangan, belajar egois yaitu penuhi kebutuhan kita, apapun itu, agar kita memiliki energi untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Gali kelebihan kita sendiri, melakukan sesuatu yang beresiko dengan melakukan sesuatu yang selama ini kita takuti. Memperlakukan diri sendiri dengan baik, dengan berpikiran positif pada diri sendiri, belajar untuk mengatakan tidak jika kita keberatan dengan hal tersebut. Pergi ke alam terbuka dan jalani hidup yang sekarang. Yang ketiga yaitu memperhatikan diri pada situasi baru dan sulit. Makin sering kita berlatih membayangkan atau mengimajinasikan diri pada situasi sulit, makin kita untuk berlatih mencari solusi, menjalani setiap kemungkinan pilihan yang kita ambil, dan menjadikannya sebagai jawaban atas masalah yang sedang kita hadapi. Di sanalah kita telah menunjukkan bahwa kita memiliki kreativitas dan tidak menyerah begitu saja pada keadaan. Yang keempat, memperhatikan saat kita berkuasa, karena kekuasaan sedikit banyak tetap mempengaruhi sifat dan kepribadian orang. Bahkan bisa mengubah total sifat dan perilaku orang. Sekarang kita lihat diri sendiri, apakah dengan kekuasaan itu kita tunduk dan gadaikan karakter baik yang selama ini melekat dalam diri kita. Kekuasaan telah mengubahnya, atau dengan kekuatan kepribadian dan kearifannya mengubah watak kekuasaan menjadi lebih ramah dan manusiawi. Yang kelima, memperhatikan interaksi dengan orang lain. Relasi dan interaksi dalam ruang sosial tidak pernah searah tetapi saling mempengaruhi. Yang dibutuhkan dalam interaksi dan relasi yang awet adalah ketulusan dan kejujuran masing-masing individu. Meski kita sering tidak sadar dengan gaya kita berinteraksi dan menjalin relasi, tetapi percayalah, orang lain selalu memperhatikan. Yang keenam, apakah kita mampu menunda kesenangan? Mengetahui apa kita termasuk orang yang mampu menunda kesenangan atau tidak demi sesuatu yang lebih besar di kemudian hari, termasuk hal yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu menunda kesenangan akan bisa menjalani hidup yang penuh ujian dan cobaan dengan lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang harus memuaskan kesenangan hari ini. Terdapat nilai-nilai kebaikan yang besar dari perilaku hidup semacam ini. Orang akan menjadi lebih sabar, tenang, tidak terburu-buru, lebih fokus, bijaksana, dan berpandangan jauh ke depan. Yang ketujuh, memperhatikan kebiasaan diri sendiri. Ada sejumlah kebiasaan baik yang dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang kedua, menentukan jadwal harian. Pastikan kegiatan positif, produktif, dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, membaca buku yang memiliki pengaruh positif. Yang keempat, biasakan hidup sehat dan selektif terhadap makanan dan minuman. Selain itu, dengan rajin berolahraga. Yang kedelapan, kenali cara kita menggunakan uang.
Beberapa cara yang dapat dipraktikkan agar keuangan tetap stabil dan aman. Yang pertama yaitu menabung dengan menyisihkan 20% pendapatan. Yang kedua, memiliki anggaran pengeluaran agar tabungan masih tersisa. Yang ketiga, belanja secara cermat. Yang keempat, batasi penggunaan kartu kredit. Yang kelima, investasi bertahap. Bisa sisihkan sebagian tabungan ke deposito, saham, atau instrumen lainnya. Yang kesembilan, dengarkan penilaian orang lain. Jangan marah bila orang memberikan pendapat negatif tentang kita. Kita perlu menerima dan menjadikan pendapat atau penilaiannya sebagai cermin untuk memperbaiki diri sendiri. Dan yang ke-10 yaitu kenali potensi dominan. Banyak orang yang terlahir hebat, memiliki segudang bakat atau talenta yang luar biasa. Kita tinggal menggali potensi mana yang paling dominan dan mengembangkannya dengan serius. Jika multi talenta, tak menutup kemungkinan bisa mengembangkan lebih dari satu potensi. Sekian video kali ini mengenai cara memahami diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.